Apakah Ustadz Khalid Basalamah sesat setelah beliau menyatakan tulang itu haram? Ya. Ada orang dua model. Ada orang yang dia pendalilannya sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Ada orang yang pendalilannya memang sudah bukan dengan pemahaman para salafus saleh. Dua orang ini kita mensikapinya kalau dia bersalah maka berbeda. Ibarat saya katakan ada orang yang memang berniat dari Jakarta menuju Bandung, ada yang dari Jakarta memang menuju Garut. Jika orang memang sejak awal dia berpemahaman dengan pemahaman salafus saleh, kemudian dia ada salah-salahnya, maka tetap dikatakan dia adalah berpemahaman salafus saleh. Ya, meskipun dia punya salah-salah. Kalau salah kita tegur, ya. Kalau ada orang sejak awal memang sudah bukan ke Bandung tapi ke Garut, maka ini bukan berpemahaman salafus saleh. Maka kita harus bedakan dua model orang seperti ini. Orang yang berpemahaman para salafus saleh, cara pendalilannya jelas, Al-Quran, Sunnah, pemahaman para salaf. Beda dengan orang yang asal dia nafsir misalnya tanpa pemahaman para salafus saleh. Maka yang ini kita tinggalkan, yang ini kita ikuti. Ya. Kalau dia punya salah, maka alhamdulillah ada ustadz yang lain yang menegur. Ya. Setahu saya Ustadz Khalid Basalamah, ya, hafizahullahu taala, memang kesalahan-kesalahannya ada beberapa dan saya sudah tegur langsung beberapa. Termasuk masalah tulang sudah saya tegur sekitar bulan lalu. 2 bulan lalu atau 2 bulan lalu. Dan dia sudah hapuskan, tapi mungkin sudah terlanjur di apa? Terlanjur di upload oleh yang lain. Wallahu alam bisawab, tapi saya sudah tegur. SMS-nya mungkin masih ada, WA-nya, dan dia bilang jazakallahu khair Ustaz, sudah saya suruh tim untuk apa? Menghapusnya. Orang salah mungkin, apalagi ceramah beliau apa? Banyak. Tapi saya akui bahwasanya banyak orang-orang mengenal sunnah dengan sebab beliau, hafizahullah taala. Ya, adapun kesalahan-kesalahan beliau, ya, tentunya menjadi pelajaran bagi beliau untuk lebih hati-hati. Ya. Lebih hati-hati. Alhamdulillah, antum mengaji jangan satu ustadz saja. Ya. Ustadz yang satu tidak ada yang maksum, dia juga salah bahkan meskipun mungkin salah berulang-ulang dan beberapa kali dia klarifikasi, alhamdulillah dia mau klarifikasi, saya rasa itu kebaikan, ya. Dan bukan berarti harus ditinggalkan, ya. Ya kita menimbang orang melihat kebaikannya, kalau kekurangannya cuma sedikit, kebaikannya lebih banyak, maka dia masih pantas untuk kita ambil ilmu darinya. Dengan antum mengaji dengan banyak ustadz, kalau ada timbul keraguan antum bisa tanya sama ustadz yang lain. Ustaz saya kok ragu, ya. Ya timbulnya seperti itu. Ada orang ngaji sama beliau, kemudian ragu, Ustaz kok ada fatwa seperti ini? Akhirnya tanya sama saya telepon, Ustaz itu salah. Dia tegur. Ada lagi, Ustaz saya dengar Ustaz Khalid Basalamah bilang gini, saya telepon dia lagi, salah. Oh saya rujuk. Beberapa kali dia seperti itu. Ya. Beberapa kali dia seperti itu. Ya. Maka saya berharap kemudian beliau di kemudian hari bisa lebih baik, bisa lebih berhati-hati. Kita pun Ustaz terkadang demikian, terkadang kita kelepasan, terkadang kita interpretasi dalil dengan logika kita sendiri ternyata salah, ya. Ya, saya contohkan misalnya ini logika mungkin ada dalil menyebutkan tulang adalah makanan saudara kita dari golongan jin. Kalau golongan jin dapat tulang, maka dia akan mendapati daging yang begitu banyak. Allah jadikan di tulang tersebut banyak dagingnya. Kemudian mungkin dengan logika dia, kalau gitu jangan kita makan tulang, kasihan jin nanti nggak dapat makanan. Itu logika itu mungkin aja muncul dan itu salah. Dan itu apa? Salah, sehingga menimbulkan hukum tulang jangan dimakan, kasihan sama teman-teman kita, golongan jin nanti nggak dapat makanan. Paham? Tapi itu logika yang salah. Dan itu terkadang muncul dalam diri saya pribadi juga. Ternyata saya berinterpretasi, ternyata saya salah. Ya. Dan ada terkadang kita hati, terkadang kita kelepasan dan tidak ada orang yang maksum. Ya. Ya, jadi saya ingatkan kembali kepada awal, bedakan antara ustadz-ustadz yang memang mereka sejak awal sudah di atas pemahaman salafus saleh, kita kenal cara pendalilannya, terkadang dia salah, ya wajar. Tapi ada orang sejak awal memang bukan mengikuti metode salafus saleh, ya itu memang lain cerita, itu versi lain, ya, itu versi yang lain. Saya rasa antum paham akan hal ini. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya memiliki pembahasan mengenai Wahabi, yang dimana Wahabi ini banyak ulahnya, ya, banyak ulahnya. Mereka ini sering sekali membid'ah-bid'ahkan, mereka ini sering sekali menyatakan amalan-amalan aswaja itu ya bid'ah dan lain sebagainya. Terus orang-orang Wahabi itu menyatakan kalau kita ziarah kuburan itu haram, syirik, tidak boleh. Kalau kita zikiran bersama itu tidak boleh, teman-teman, itu bid'ah. Terus kalau kita maulidan bid'ah,
bid'ah, kita tahlilan bid'ah, tidak boleh. Terus haulan juga tidak boleh. Terus apa lagi? Salaman. Nah, salaman itu setelah sholat tidak boleh. Terus apa lagi? Oh banyak. Pokoknya banyak sekali ya pernyataan-pernyataan dari orang-orang yang disebut Wahabi ini yang tidak sesuai dengan aswaja. NU ya, hanya dengan NU. Tetapi kalau Muhammadiyah aman. Ya, kalau Muhammadiyah aman. Kecuali Ustadz Adi Hidayat. Kalau Ustadz Adi Hidayat ya begitulah. Dan di sini teman-teman, saya ingin mencari tahu karena ini memang kampanye dari kawan-kawan Nahdlatul Ulama juga yang dimana mereka ini menggaungkan kalau ustadz-ustadz Wahabi itu begini begitu, dan akhirnya banyak orang nyari, termasuk saya. Ketika mereka menyatakan oh tahlilan bid'ah, terus saya cari-cari tahu, saya dengarkan sampai ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang bukan cuma di Indonesia, tapi yang ada di luar negeri saya juga dengarkan pendapat-pendapatnya, fatwa-fatwanya. Dan setelah saya tahu, baru saya mengambil kesimpulan teman-teman. Ya, sekarang coba kita dengarkan salah satu video seorang kiai yang memberikan tanggapan tentang pernyataan dari Ustadz-Ustadz Salafi Wahabi. Coba langsung ke video. Gampangnya ziarah kubur syirik, ziarah kubur nggak ada dalilnya, zikir keras nggak ada dasar hukumnya, ngopine kurang kental. Tepuk tangan. Lo takon pakare lo. No. Jabat tangan selesai sholat nggak boleh. Rasulullah nggak pernah. Zaman Rasulullah nggak ada. Salaman musafahah apa eleke? Salaman musafahah habis sholat nggak boleh. Wong bernising lo oleh. Gregetno. Oke, begitu ya penjelasan dari kiai ini ya. Ziarah kubur tidak boleh haram. Terus zikiran bersama tidak boleh, teman-teman. Terus apa namanya, salaman nggak boleh, haram, nggak ada hukumnya. Ya dari video-video semacam ini kita itu mencari tahu kalau orang yang berpikiran cerdas, orang yang mau berpikir ketika mendengar ceramah seperti ini pasti mencari tahu, tidak langsung ujuk-ujuk percaya terhadap pernyataan ini, kecuali mendengar langsung dari ustadz yang bersangkutan yang dituduh-tuduh salafi. Dan di sini yang pertama teman-teman tentang ziarah kubur. Ziarah kubur ini sunnah, diperintahkan oleh Nabi teman-teman. Saya selama mendengar pernyataan dari ustadz-ustadz salafi ketika mereka memaparkan tentang hukum ziarah kubur, mereka tidak mengharamkan. Ya, seperti apa videonya? Coba kita simak. Tentu saja kalau yang kita lihat dari hadis Nabi SAW, beliau sering berziarahi Baqi di hari Senin dan Kamis, kuburan para sahabat. Nabi SAW datang dan Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Di antara doanya adalah Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni tempat orang-orang beriman. Dalam satu riwayat dikatakan antumus sabiqun nahnu insyaallah bikum lahiqun. Kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian. Ghafarallahu mustaqimina minkum wal mustakhirina minna. Semoga Allah memaafkan orang-orang yang terdahulu di antara kalian dan orang yang menyusul di antara kami, gitu kan? Maka ini doa, dan Nabi SAW sering mendoakan mereka. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Maafin mereka ya Allah, rahmatin mereka ya Allah, gitu kan? Dan berikanlah kepada mereka keselamatan dan seterusnya. Kita boleh berdoa. Itu doa yang saya tahu, ya, ziarah kubur. Kalau masalah menyiram dengan air, menabur bunga, belum pernah ada riwayat ini. Tidak pernah ada riwayat masalah ini. Jadi ada hubungannya antara air yang disiram di kuburan dengan selamatnya orang itu nanti dari siksa kubur. Nggak ada hubungannya sama sekali. Sama dengan orang berlebihan memasang marmer, pakai pagar, pakai kelambu. Ada hadis Nabi SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, saya wasiatkan kepadamu jangan kau temui kuburan di muka bumi kecuali kau sama ratakan dengan tanah. Jadi seperti taman makam pahlawan itu sebenarnya kuburan ideal, dirata sama tanah, cuma kotak saja begitu. Itu memang seperti itu sunnahnya Nabi SAW semestinya. Kalau kita kan luar biasa, besar, bangunan segala macam. Ada riwayat lain yang kata Nabi SAW, hai Ali, jangan kamu biarkan bangunan kuburan tinggi dan jangan kamu warnahi atau dikapuri dan jangan ditulisi. Jangan ditulisi. Karena memang begitu. Kalau kita kan tulis tahun wafatnya, tanggal wafat segala macam. Ini lama-lama kalau dibiarkan tulis juga tanggal lahirnya nanti. Dihindari saja. Yang penting adalah kita tahu orang tua kita sudah meninggal, kita doakan. Perbanyak amal saleh Bapak Ibu sekalian. Perbanyak amal saleh. Siapa pada masjid lagi dibangun, sedekahkan atas namanya dia. Biarlah disebutin, Allah sudah tahu. Dalam hati kita niat. Beli Al-Quran taruh di masjid, niat untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Ada kesempatan haji umroh, kita haji dan umrohkan buat mereka, gitu kan. Ada ilmu yang bermanfaat yang mereka pernah sampaikan, kita sebarkan ilmu itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia terputus sumber pahalanya kecuali dari 3, gitu kan. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, bangunan atau sebuah fasilitas yang dipakai terus kayak masjid, rumah anak yatim, jalanan, jembatan, sumur segala macam ini
Maka itu termasuk Umar bin Khattab pernah membeli kuda dan ditulis wakaf. Ya lillahi ta'ala, siapa saja mau pakai boleh. Kayak kita sekarang mobil ambulan, mobil apalah ya, transportasi apa, itu semua termasuk sedekah jariyah. Ilmu bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan. Dalam riwayat lain masalah haji dan umrah. Pernah ada sahabat yang mau haji sama Nabi SAW, dia bilang, labbaik Allahumma hajjan an syubrumati. Aku niat haji untuk syubrumah. Syubrumah keluarga yang sudah mati. Kata Nabi, hajjta an nafsik. Kau pernah haji buat dirimu? Dia bilang, belum ya Rasulullah. Kata Nabi, huj an nafsik, thumma huj an syubrumati. Haji dulu buat dirimu, baru haji buat kerabat yang sudah meninggal. Berarti boleh kita kerjakan. Nah, batasi diri kita di amal-amal ini yang pernah Nabi perintahin. Cukup untuk itu, gitu kan. Allahu a'lam, yang kita tahu. Jadi yang menaburi bunga ini itu tidak pernah ada contoh. Maka lebih amannya seorang muslim masuk ke zona yang aman. Betul. Kalau meja ini kita bagi dua Bapak Ibu sekalian. Zona aman dalam ibadah yang ada perintahnya, ada contohnya. Aman. Benar. Bapak Ibu ada contoh kerja, tidak ada kita tinggalkan. Zona yang tidak aman adalah zona yang menebak-nebak. Oh ini kan baik. Yang penting baik. Bisa diterima bisa enggak loh. Jadi nebak-nebak. Kenapa kita masuk ke zona ini? Buang-buang waktu dan umur kita dan uang kita gitu. Untuk apa? Tapi sekali lagi, kalau tetap ada yang mau buat silahkan saja. Silahkan. Sebab kadang-kadang kalau kita tidak ucapin kalimat yang terakhir ini nanti dikira kita larang-larang segala macam. Sudah disampaikan, cerna, kalau masuk akal terima, enggak ya enggak masalah. Betul. Orang yang terima silakan, tidak mau terima ya. Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silakan, yang tidak mau, yang mau kufuri silakan. Jadi, karena kalau ada orang subhanallah, masa sih tabur bunga aja enggak bisa, siram air enggak bisa. Loh Rasulullah enggak kerjain. Masalahnya kita punya panduan kan, suri tauladan kita. Benar. Lebih baik uang yang kita pakai beli bunga, beliin Al-Quran, sedekahkan di depan kuburan sama orang miskin, niat untuk orang tua kita. Sampai tuh, gitu kan. Itu jauh lebih baik. Ringkas, padat, dan jelas teman-teman, di mana hukum ziarah kuburan menurut orang-orang salafi itu boleh, bahkan sunnah diperintahkan oleh Rasulullah. Tidak ada yang melarang. Yang dilarang ziarah kubur yang seperti ini. Fulus kertas merah yang halus-halus. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Di mana di situ mereka meminta-minta kepada ahli kubur, minta fulus yang merah-merah halus-halus dan begitu. Pokoknya banyak orang ke kuburan itu, ziarah kubur, banyak hajatnya teman-teman. Banyak sekali hajatnya. Yang dimana mereka ini kalau tidak ke kuburan katanya kurang makbul doanya dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Ya, jadi tadi sekelas kiai itu ya. Kiai siapa itu saya tidak tahu, tetapi di sini dia menyatakan bahwa ada segolongan orang yang celananya cingkrang, melarang-larang ziarah kubur. Bukan ziarah kuburnya yang dilarang. Ritual-ritual minta ke ahlul kubur itu yang dilarang. Ya, begitu. Bukan ziarah kuburnya. Kalau ziarah kubur jelas untuk mengingat kematian, untuk mendoakan orang yang mati dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang menyatakan ustaz-ustaz salafi melarang ziarah kubur itu fitnah yang sangat-sangat keji. Terus yang berikutnya, hukum berjabat tangan ya. Ustaz Firanda. Apa hukum berjabat tangan setelah sholat? Berjabat tangan dianjurkan tatkala kita bertemu dengan seorang muslim kapan saja. Saya sering berjabat tangan dengan jamaah saya di masjid. Tapi saya ketika saya masuk, assalamualaikum, saya jabat tangan. Dan mereka sudah terbiasa dengan saya. Karena setiap saya masuk masjid, saya jabat tangan dengan mereka. Demikian juga kalau kita setelah sholat, kita tadi belum ketemu dengan orang ini, boleh kita, misalnya kita masbuk, kita ketemu dengan dia, setelah sholat, kita boleh jabat tangan dengan dia karena hukumnya kita baru ketemu. Tapi kalau sebelumnya sudah kita ketemu, sudah jabat tangan, maka setelah sholat tidak disyariatkan jabat tangan. Kenapa? Karena jabat tangan setelah sholat dianggap oleh sebagian orang sebagai suatu syariat yang menyertai sholat. Bukan suatu perkara duniawi. Ya. Kita setelah sholat kita boleh lihat HP, boleh, nggak ada masalah. Kita setelah sholat kita boleh ke toilet, bisa. Tapi itu bukan perkara agama yang kita yakini. Saya buka HP, apakah saya merasa buka HP dapat pahala? Enggak. Setelah sholat saya pergi ke WC, saya merasa dapat pahala? Tidak. Tetapi yang jadi masalah tatkala seorang setelah sholat, mereka kemudian mengadakan ritual khusus seperti bersolawat dan juga berjabat-jabat tangan, imamnya berdiri semuanya muter. Ini yang jadi masalah. Betul. Dianggap sebagai suatu syariat khusus rangkaian setelah sholat. Dan itu tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Maka saya tidak bisa bayangkan seandainya ritual ini dikerjakan di Masjid Nabawi atau di Masjid Haram, imamnya nunggu sampai kapan baru bisa pulang. Orang semua putar salawat kemudian. Maka para ulama mengatakan kalau kita lagi setelah sholat ada orang salam sama kita, kita salami, nggak ada masalah. Tapi kita nggak usah mulai. Benar. Sunnahnya kita masuk masjid kita salamin, nggak usah nunggu setelah apa? Sholat. Tapi kalau ada orang setelah sholat salami kita nggak ada masalah. Ya, cuma kita khawatir saja itu menjadi suatu tradisi sehingga kalau ada yang tidak salaman dianggap wah ini nggak beradab, itu jadi masalah. Iya. Padahal namanya sholat, setelah sholat seorang boleh pergi. Terkadang ritual setelah sholat itu lebih lama daripada sholatnya, itu jadi masalah. Sholatnya 5 menit, ritualnya 10 menit. Orang punya keperluan, orang punya kebutuhan. Maka saya ulangi, kalau kita habis sholat, sunnahnya adalah kita sebelum sholat kita ketemu orang salaman. Kecuali tadi orang kita masbuk belum ketemu dia, kita boleh salaman karena hukumnya kalau ketemu kita bersalaman. Tapi kalau sudah kita salaman sebelumnya sudah salaman, setelah sholat ya sudah kita sibuk berzikir, ya. Akhirnya banyak orang berkreasi, ya. Habis sholat kemudian salaman.
taqabbalallahu minna wa minkum, Allahumma sholli, berdiri, salatullah, berkeliling. Akhirnya repot juga ya. Ya saya bilang ya itulah masyarakat melakukan demikian, tapi kita tidak ikut-ikutan. Tapi kalau mereka salami kita salam ya, tidak ada masalah. Oke. Jangan ada orang bilang, Ustaz, kita habis sholat kita buka HP saja boleh, kita habis sholat pergi ke WC boleh, habis sholat kita telepon boleh, masa salaman nggak boleh? Beda. Ente jangan bahlul ente. Kalau kita habis sholat kita buka HP itu perkara duniawi, kita tidak menganggap itu sebagai ritual apa? Sholat. Sementara masyarakat menganggap bersalam-salaman dengan bersolawat sebagai ritual setelah sholat, yang itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Bagaimana kita mengatakan suatu perkara di zaman Nabi yang bukan ibadah sekarang jadi ibadah? Apa kata Imam Malik? Faman lam yakun yauma idin dinan, falan yakunal yauma dinan. Apa yang di zaman Nabi bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Ulangi. Apa yang di zaman Nabi bukan agama, sekarang juga bukan agama. Apakah Anda berani mengatakan bahwasanya salam-salaman adalah kesempurnaan sholat? Enggak ada yang berani mengatakan demikian. Kalau kesempurnaan sholat, saf yang teratur kesempurnaan sholat. Zikir setelah sholat, kesempurnaan sholat. Tapi mengatakan salam-salaman, berdiri sambil sholawat merupakan kesempurnaan sholat? Enggak ada yang berani mengatakan demikian. Karena kalau begitu, sholat Nabi dulu tidak sempurna. Sholat sahabat dulu tidak sempurna. Beda kalau orang habis sholat kemudian buka HP, telepon, ini perkara duniawi, tidak ada hubungan dengan ritual sholat. Karena ada yang mengatakan, masa salam-salaman tidak boleh? Wong habis sholat dengar HP tidak apa-apa, ya itu lain ya akhi. Kita jangan bodoh-bodohi umat. Ini ngerti beda, ini beda masalahnya. Oke. Jelas ya teman-teman, jadi tidak ada yang melarang ya. Kita mau salaman boleh, tidak salaman ya boleh. Yang jadi masalah itu kalau kita sudah menjadikan salaman-salaman itu sebagai runtutan sholat. Setelah sholat kita baris-baris salam-salaman begitu. Jadi ya ini cuma akal-akalan orang saja untuk menyudutkan orang-orang yang dituduh Wahabi ini. Begitu. Dan begitu pun juga dengan perkara zikir bareng-bareng. Ada juga penjelasan dari Ustaz Salafi yang salah ditangkap oleh kalian. Seperti ini videonya. Apakah ada tuntunan zikir bersama? Kalau tujuannya untuk mengajari, ya, untuk mengajari setelah sholat, zikirnya dikeraskan. Tujuannya supaya apa? Supaya jamaahnya hafal. Karena rata-rata jamaahnya belum hafal. Itu tidak apa-apa. Kata para ulama, diantaranya Imam Syafi'i, kalau setelah sholat tujuannya untuk mengajari, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah bisa, apa yang sih diajari baik? Ya, sampai kapan? Oh, sudah bisa ya sudah, tinggal sendiri. Ya misalnya panjenengan ketika TK atau ketika SD dilatih untuk membaca huruf abjad B A ba P A K ba pa, dieja, dilatih kita seperti itu. Kalau kita sudah bisa baca, masa kita mau dilatih dieja seperti itu lagi? Mau enggak? Panjenengan pun mboten? Enggak mau. Wis bisa kok, datakan dituntun baik ya. Jadi kalau sudah bisa ya sudah. Ya, kalau sudah bisa ya sudah, kembali kepada tujuan atau kembali kepada tuntunan yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu berzikir sendiri. Baik teman-teman, itu adalah penjelasan dari beberapa ya fitnahan, kalau menurut saya fitnahan dari beberapa orang yang kurang senang dengan dakwah orang Salafi. Padahal dakwah Salafi ini sama persis dengan Muhammadiyah, sangat-sangat persis. Bedanya cuma beda dijulukan. Jadi mari kita ke depan itu saling berbagi kebaikan ya teman-teman, karena agama itu nasihat. Agama itu nasihat, bukan agama saing-saingan. Tidak ada agama saing-saingan. Apalagi di perkara syariat, kita harus saling menasihati dalam kebenaran dan ketakwaan. Terlebih dalam kebaikan. Nah, kalau dalam kebaikan baru kita berlomba-lomba. Kalau di dalam kebenaran dan ketakwaan kita harus saling menasihati. Jadi ada porsinya masing-masing. Begitu teman-teman. Ana sudah ikut pengajian antum sudah cukup lama, tapi ketika ada berita tidak enak didengar tentang antum, yaitu antum dibilang bermanhaj muwazanah, atau apakah yang konotasinya tidak baik. Lalu bagaimana saya menanggapi berita itu? Afwan Ustaz, ini sangat mengganggu saya karena saya sangat semangat dalam bermanhaj salaf ini. Jadi perlu saya jelaskan kalau Bapak Ibu yang belum tahu. Masalah muwazanah adalah orang yang mengiyakan sana sini lah, istilahnya begitu, sederhananya. Mengiyakan sana sini. Kalau ada yang mengatakan saya bermanhaj muwazanah, ini perlu tabayun, tanya dulu. Saya sama sekali tidak muwazanah. Kalau ada sesuatu yang saya sampaikan dan itu ternyata keliru setelah saya sampaikan, maka saya luruskan biasanya. Dan saya wajar, manusia bisa salah. Banyak di antara para ulama kita, kalau kita kembali kepada imam 4 madhab, kita temukan perkataan mereka sering dikatakan ini perkataan lamanya Syafi'i dan ini perkataan barunya. Ini perkataan lamanya Ahmad dan ini perkataan barunya. Ini perkataan pertamanya, ini pendapatnya yang kedua.
Jadi kita lihat ada, artinya ada perubahan transisi dari hal yang salah. Seperti itulah, gitu kan? Saya pernah berpendapat misalnya, dan ini kalau difahami, diikuti semua ceramah itu, maka mereka bisa faham sebenarnya. Tidak ada maksud muwazanah dari situ. Pada saat saya jelaskan ditanya bagaimana pendapat Ustaz tentang jamaah tablik misalnya. Saya mengatakan jamaah tablik itu melakukan perbuatan 1, 2, 3, 4, 5. Mereka ajak orang ke masjid, mereka mengajak orang taubat. Ini bagian daripada agama Islam. Tapi mereka keliru. Kelirunya banyak. Misal mereka kembali kepada buku satu saja, ya. Masalah fadail amal dan banyak hadis-hadis yang perlu ditelusurin. Ada hadis yang dhaif, ada hadis yang maudhu'. Kemudian mengharuskan khuruj itu keluar, seakan-akan orang kalau tidak lakukan itu adalah perbuatan yang masih kurang dalam agamanya. Ini juga perlu diperbaikin. Berbicaranya orang yang tidak berilmu, orang yang baru sadar kemarin disuruh bicara misalnya. Saya sebutkan sekian banyak hal-hal. Kemudian banyaknya orang yang bergabung, dan umumnya memang kelompok ini berdasar asasnya adalah sufi, ya. Orang yang bermanhaj sufi, dan ini adalah banyak kepada hal-hal yang melanggar nanti sunnah-sunnah Nabi SAW. Karena kita tahu sufi, ya, atau pemahaman sufi, sufisme ataupun tarekat-tarekat yang merupakan cabang dari ilmu sufi itu sendiri, itu kebanyakan mereka keluar dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Karena mereka mengatakan orang-orang yang belajar tasawuf itu adalah orang-orang yang levelnya di atas orang awam, dan orang awam masih mempelajari syariat. Kita nggak perlu belajar syariat. Ini sudah keliru, ya. Saya luruskan. Ternyata ada pemahaman dianggap saya bermuwazanah di sini. Dianggap Ustaz Khalid berarti masih boleh disebutkan kebaikan, sebutkan keburukan. Saya pernah menyampaikan itu. Kemudian saya sudah pernah tanyakan kepada salah satu ulama yang kami jadikan rujukan, Syekh Sulaiman Rahili, hafizahullah. Salah satu profesor, doktor dan profesor, insya Allah beliau sudah profesor kalau tidak salah di ilmu syariah, orang yang sangat berilmu dan salah satu pengajar di Masjid Nabawi. Saya tanyakan masalah itu, Syekh, saya pernah menjelaskan waktu jamaah tabligh ditanya tentang ada perbuatan muslim, ada perbuatan negatifnya. Bagaimana menurut Anda? Dia bilang semestinya Khalid, kamu menyampaikan tentang sesuatu yang salah. Salahnya apa diingatkan itu saja. Enggak usah sebutkan sebuah kebaikan, karena nanti malah menjadi penyebab orang-orang mengikuti. Padahal niat saya memang meluruskan, gitu kan? Karena kalau buku yang hadis lemah sudah ditinggalkan dan berpanduan dengan buku induk, buku-buku hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hadis yang sahih misalnya, kemudian tidak bicara kecuali orang yang berilmu, tidak mengharuskan khuruj itu, tidak dijadikan sebagai sebuah keharusan, dan seterusnya, berarti banyak hal yang sudah diperbaikin, kan? Tapi pada saat beliau nasihati saya terima. Dan seperti saya sampaikan sekarang kepada Bapak Ibu sekalian, kalau memang itu ternyata pendapat dulu saya menganggapnya sebagai sebuah hal yang keliru, saya meluruskan seperti saya sampaikan sekarang. Kalau ada yang tanya sekarang, Ustaz bergabung nggak sama jamaah tabligh? Saya bilang jangan bergabung, gitu kan? Jangan ikut sama mereka. Dulu pun sebenarnya saya tidak melihat untuk ikut, gitu kan? Saya meluruskan poin itu karena 1, 2, 3, 4, 5. Tentu ini bukan menyalahkan individu. Satu poin penting. Tapi kita bicara masalah global kegiatan sebuah kelompok yang mesti diluruskan. Saudara-saudara kita Muslim, kita luruskan. Dan ini bukan poin menyudutkan individu, sekali lagi saya bilang, gitu kan? Maka kalau ini dianggap sebagai sebuah muwazanah, orang bisa melakukan perbuatan salah. Teman-teman sekalian, kalau ada orang hidupnya nggak pernah salah, ini bukan manusia. Tapi penuntut ilmu yang benar adalah bagaimana pada saat mereka salah, mereka terima masukan dan memperbaiki. Bukan berarti teman-teman saya selalu ikut isi pengajian, ceramah saya sudah sekian ratus di YouTube, saya nggak mungkin salah. Ada salah. Dan kami sangat membuka diri. Siapapun yang menganggap itu salah, nasihatin, berikan masukan. Saya sama sekali tidak menutup diri untuk itu, gitu kan? Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan, saya belajar 5 hukum dari tukang cukur di Mekah. Tukang cukur, beliau imam madhab, datang cukur, dia bilang begitu saya datang, saya tanya tukang cukurnya, berapa biaya cukurmu? Tukang cukur bilang, wahai rajul, rajul ini, hai laki-laki. Kalau tidak tahu namanya biasanya orang Arab begitu. Hai laki-laki, hai rajul. Ini ibadah. Jangan kau tanya nilainya. Kasih yang kau mau. Kalau kau tanya nilainya, mengganggu ikhlasmu, mengganggu ikhlasku. Abu Hanifah mengatakan, saya belajar hukum dari tukang cukur nih. Masalah tidak usah tanya nilai kalau dalam ibadah. Yang kedua, ini dalam madzhab beliau. Yang kedua, pada saat saya duduk saja begitu. Lalu tukang cukur mengatakan, hai rajul, hai laki-laki. Dia belum tanya namanya siapa orangnya.
kau sedang ibadah. Kenapa kau enggak hadapkan kursimu ke kiblat? Hadap kiblat. Bukankah orang kalau tawaf kelilingi Ka'bah, orang kalau sa'i, di antara sunnahnya di Gunung Safa dan Marwah kita hadap kiblat, gitu kan? Baik, kenapa kamu enggak hadap kiblat? Kata Abu Hanifah, pemikiran yang bagus. Hukum yang kedua saya pelajari. Yang ketiga, pada saat mau dicukur, saya memberikan sisi kiri kepala saya. Maka dia mengatakan, hai rajul, ini ibadah. Sunnah Nabi SAW memulai dengan sisi kanan kepala. Berikan sisi kanan kepalamu. Dia bilang, saya belajar hukum yang ketiga. Begitu dicukur, selesai. Sudah selesai cukur, kemudian saya sudah mau jalan. Lalu dia mengatakan, mau kemana kamu? Dia bilang, Imam Abu Hanifah mengatakan, saya akan pergi. Dia bilang, kenapa kau pergi? Ini ibadah. Maaf, lagi sebentar dicukur, hukum keempat. Lagi dicukur, dia bilang, saya diam saja. Lagi dicukur, saya diam. Saya sudah kasih sisi kepala saya. Tadi hukum yang ketiga. Hukum yang keempat adalah, waktu lagi dicukur, saya diam saja. Kata tukang cukur, hai rajul, kenapa kau diam? Ini ibadah. Berzikirlah, bertakbir, bertahlil. Takbir. Baca talbiyah. Lakukan zikir. Dia bilang, saya dapat hukum yang keempat. Seorang lagi ibadah, lagi ihram, jangan diam mulutnya. Berzikir. Yang kelima, dia bilang, selesai cukur, saya mau pergi. Kemudian saya sudah bayar, dia tanya sama tukang cukur, kamu mau kemana? Dia bilang, Abu Hanifah bilang, saya mau pergi. Sudah selesai. Dia bilang, kamu baru selesai ibadah. Berdoalah kepada Allah. Dia bilang, saya dapat hukum betul. Selesai tahallul, mestinya saya berdoa agar Allah terima. Di antara sunnah Nabi SAW seperti Ismail dan Ibrahim alaihissalam mengerjakan, diperintahkan bangun Ka'bah, Allah yang perintahin. Mereka Nabi, mereka ikhlas, mereka masih mengatakan setelahnya, Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah ini dari kami. Maaf, terimalah ini dari kami, gitu kan? Sesungguhnya kau zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Maka saya pun mengamalkan. Kata Abu Hanifah rahimahullah, saya lihat tukang cukur ini bukan ada ciri ilmunya, orang biasa. Lalu saya tanya, kamu ini belajar dari mana semua ini? Dia bilang, saya pernah mencukur Atha bin Abi Rabah, ulamanya tabi'in dulu. Dan dia kerjakan 5 hal tadi yang saya ingatkan kamu. Maka saya selalu mendakwakan kepada semua orang yang saya cukur. Tapi Abu Hanifah di sini mengambil ilmu dan akhirnya menerapkannya. Bukan aib bagi seorang muslim itu. Saya bukan seorang alim ulama, kemudian tidak ada salahnya teman-teman sekalian. Kalau ada yang dianggap seperti ini, ada muwazanah salah, maka itu diluruskan. Silakan diberikan masukan. Tapi saya tidak pernah niat itu. Karena saya sendiri tidak berpegang pada manhaj muwazanah. Saya tidak pelimplang. Sekalian manhaj salafus sunnah, salafus saleh yang mengikut pada manhaj salaf ulama dari sahabat dan tabi'in, maka saya berpegang pada itu sampai saya meninggal insyaAllah. Dan ini yang saya lakukan. Allahu a'lam. Seperti itulah kurang lebih. Maka saya sarankan kepada semua teman-teman, ikhwah dan akhwat, terutama yang baru belajar di majelis ilmu, teman-teman. Kita juga semua lagi belajar. Saya pun lagi belajar. Jangan sibukkan diri dengan keadaan pribadinya si da'i. Terlepas daripada saya. Ada orang begitu ya, baru belajar sibuk. Ada gosip tentang si da'i ini, dia juga sibuk masuk di situ. Padahal dia tidak pernah nanya, tidak pernah tabayun, tidak pernah memastikan. Seseorang melakukan perbuatan, teman-teman pasti punya alasan. Apalagi kalau dia seorang da'i itu nggak gampang. Karena pasti dia punya rasa takut kepada Allah melakukan satu perbuatan. Atau mungkin ilmu belum sampai padanya, sehingga dia pernah dengar ilmu tertentu lalu dia menyampaikan. Itu bukan mustahil. Yang salah, kalau ada seorang da'i fanatik, dia disampaikan nggak mau dengar. Ada argumen sampai padanya nggak mau dengar. Inilah ini. Kan gitu. Harusnya difahami masalah ini. Kan gitu. Sama dengan kasus, ditanya, disebar lagi. Begitu cepat tersebar, saya nggak tahu kenapa ini. Bagaimana pendapat dengan FPI? Saya bilang, apakah mereka khawarij? Saya bilang, mereka bukan khawarij. Apa itu khawarij? Orang yang menentang pemerintah dengan pedang. Ngangkat senjata, gitu kan? Ini saya pernah ceramah 6 tahun lalu. Ditanya pertanyaan, saya jawab itu. Kalau mereka bukan khawarij. Perilaku-perilaku yang mereka lakukan mengingatkan pemerintah segala macam. Itu perilaku yang dilakukan, gitu kan? Tapi, saya bilang, kalau yang sekarang ditanya, misal siapapun dia, bukan harus kelompok ini, siapapun dia, muslim, yang mau memberontak dari pemerintah resmi, sementara pemerintah masih membolehkan sholat, ada ciri-ciri itu pada mereka. Dan saya berlepas diri, gitu kan? Tapi sudah tersebar kemana-mana. Ini Khalid Basalamah muwazanah, bukan muwazanah teman-teman.
Saya kalau benar-benar salah-salah, prinsip saya seperti itu. Dan clear kok. Makanya kita pada saat ceramah diangkat di YouTube, terbuka semuanya, bukunya jelas. Nggak ada sesuatu yang kita sembunyikan. Kalau saya ceramah tutup-tutup, sembunyi-sembunyi, nggak ditahu di mana, ini sampai alamat semua jelas. Di mana pengajiannya, siapa kontak personnya, kita semua jelas di shooting, kemudian diangkat. Dan kebanyakan ceramah kita ini, kalau proses editnya juga tidak terlalu banyak. Kecuali ada hal-hal yang memang saya ingatkan. Oh tadi ada riwayat saya keliru tuh. Riwayat Bukhari ternyata riwayat Muslim. Tolong diubah yang itu dulu, diedit baru kemudian diupload. Kalau enggak memang sudah diupload sama teman-teman tim. Jadi tidak ada maksud muazzan dari sini. Bisa ditangkap ini ya? Ya, dan insya Allah saya sarankan buat diri saya dan teman-teman sekalian, selama kita nuntut ilmu jangan sibukkan diri dengan keadaan itu. Ada orang terlalu jauh sampai ke rumah tangga dai itu, sampai ke mobilnya, sampai ke pekerjaannya. Untuk apa ini semua? Apa manfaatnya? Akhirnya masuk ke masalah aib-aibnya gitu kan? Bukankah seorang dai dan ulama mesti kita muliakan? Masih harusnya. Bukan malah disalahkan gitu kan? Jadi ini saya temukan banyak sekali. Sampai kadang-kadang kalau saya lihat istri saya interaksi dengan beberapa ibu pengajian, bahasa istri saya, ibu-ibu pengajian mengatakan itu. Saya bilang, ibu pengajian mana ini? Siapa yang bicara sama kamu ini? Sampaikan ke saya dulu. Enggak usah dibilang nanti begini gitu. Memang bicara masalah apa? Campurin masalah macam-macam. Ustadz kenapa buat itu ya? Ustadz kenapa buat ini? Emang kalau saya buat kenapa? Gitu. Bukan pakai duitnya mereka. Gitu kan? Saya kan jalan sendiri dan saya tahu apa yang saya lakukan ya. Tapi contoh saja, ini semestinya harus dijaga teman-teman sekalian. Lebih banyak sibukkan diri dalam menerapkan ilmu, mengambil ilmu, dan kita mengambil ilmu dari sumber yang benar. Dan alhamdulillah saya pribadi, seorang penuntut ilmu juga masih belajar, juga sangat terbuka untuk menerima masukan-masukan, terutama dari teman-teman dai atau para alim ulama kita, sangat terbuka sekali. Atau teman-teman muslimin yang mau mengingatkan, alhamdulillah sangat baik. Dan tidak ada maksud ceramah ini semuanya untuk menjatuhkan orang lain, atau misalnya pun saya sengaja untuk menyampaikan hal yang salah, lalu fanatik dengan hal yang salah, tidak ada tujuan itu insya Allah. Jelas ya? Yajib alaina an natakallam bil arabiyyah fi kulli yawmin itsnain. Yajib alaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Nusalli wa nusallim ala rasulihil amin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Sani'uya yang kami banggakan, ada salah satu komentator, entah apakah ini delegasi dari Bayi-Bayi Al-Kucluki, Allahu a'lam bissawab. Yang jelas komentator itu bernama Zainal Mutakin. Dari namanya saja sudah berantakan teman-teman. Zainal Mutakin. Yang benar itu kan Zainal Muttaqin, bukan Zainal Mutakin. Kalau mutak itu apa ya? Mutak. Kalau bahasa Indonesia apa mutak teman-teman? Kalau di bahasa Maduranya jelas mutak itu kera kan ya. Tapi Mutakin ini ya, Mutakin. Yang benar itu Muttaqin, bukan Zainal Mutakin, bukan. Namanya aja sudah perlu dirubah orang ini. Kata Zainal Mutakin, dia berkata, Sani'uya gak ada tampang ustadz. Ya benar, saya memang bukan ustadz. Ya, saya memang bukan ustadz. Makanya gak perlu Anda menganggap saya ustadz. Saya memang bukan ustadz dan tidak mau dipanggil ustadz. Itu aja. Bisa nggak ya diajak dialog pakai bahasa Arab? Wow, mantap jiwa. Ustadz itu standar minimal bisa bahasa Arab. Kalau ustadz kelompok sebelah nggak bisa bahasa Arab, nggak ada masalah ya. Tapi kalau orang lain dituntut ini minimal bisa berbahasa Arab katanya. Kemudian ada yang menanggapi dari Muhammad Munir, mau dialog bahasa Arab yang klasik apa bahasa Arab pasaran? Zainal Mutakin, dia jawab, coba dulu Sani'uya ceramah pakai bahasa Arab full. Waduh, gini nyuruh saya berceramah menggunakan bahasa Arab full, Zainal Mutakin. Kemudian dia tunjukkan kepandaian dia itu berbahasa Arab. Dia tulis,
Alhamdulillah ana takallamtu wa tahaddathtul arabiyyah wa ana fakhurun biha li'anna al-arabiyyata lughatullahi wa rasulihi wa hiya lughatul qur'ani wal hadith wal kutubil islamiyah wal ustad ad-dini la budda min ijadatil arabiyyah. Waduh, khair tayyib ya. Ini Zainal Mutakin, saya akui Anda mungkin memang orang yang bisa berbahasa Arab. Artinya nih begini teman-teman, alhamdulillah segala puji bagi Allah, ana takallamtu wa tahaddathtu al-arabiyyah. Sini katanya ya, saya itu berbicara dan ya ngomong-ngomong menggunakan bahasa Arab. Wa ana fakhurun biha, dan saya bangga dengan bahasa Arab katanya. Li'annal arabiyyata lughatullahi wa rasulihi, sebab bahasa Arab itu merupakan bahasanya Allah, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya lughatul qur'ani wal hadits wal kutubil islamiyah. Bahasa Arab itu merupakan bahasa Al-Quran, bahasa hadis dan bahasa kitab-kitab Islam. Wal ustad ad-dini la budda min ijadatil arabiyyah. Guru agama katanya, ini ada guru agama. Guru agama itu harus memperbaiki bahasa Arab katanya, harus bagus di dalam berucap menggunakan bahasa Arab. Tayyib. Kemudian dibalas oleh komentator yang bernama Jintan Hitam 99%. Jidat gosong. Aduh, parah ya. Jintan Hitam ini jangan dibully lah Mas Jintan ya, jangan dibully, kasihan. Dia itu kan mau pamer bahasa Arab, itu kasihan lah. Kok malah dibully jidat gosong. Kemudian Zainal Mutakin jawab, fi wujuhihim min athari sujud. Waduh, ini persis bahasa lama itu ya, Khalid bahasa lama. Untuk saudaraku Zainal Mutakin, tolong Anda itu kalau berkomentar dipikir terlebih dahulu ya. Zainal Mutakin, begini, untuk apa saya berceramah menggunakan bahasa Arab full, sedangkan yang diajak bicara orang Indonesia? Lastu Arabian ya akhi, aku ini gue bukan orang Arab, gue ini orang Indonesia, dan pendengarku itu orang-orang Indonesia, bukan orang Arab. Ngapain aku itu ceramah pakai menggunakan bahasa Arab? Kamu pikir hanya Anda, hanya orang-orang yang kuliah ke Arab yang bisa berbahasa Arab? Astagfirullahaladzim, kemana otak ya? Ya Allah, bahasa Arab itu penting di dalam memahami Islam, karena kitab-kitab para ulama menggunakan bahasa Arab, maka kita harus paham bahasa Arab. Tetapi bahasa Arab itu harus berbarengan dengan pengetahuan ilmu nahwu, ilmu sharaf, usul fikih, ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu ma'ani. Gak cukup pakai bahasa Arab kalau ingin paham Al-Quran, hadis, gak cukup. Jadi sekali lagi kepada saudaraku Akhinal Karim ya, Zainal Muttaqin, ya ngapain Anda nuntut saya ceramah bahasa Arab full ya? Ngapain? Gak ada gunanya, malah jadi fitnah. Gak bisa dimengerti, gak bisa dipahami oleh para pendengar. Makanya kalau mau ngomong, mau komentar itu mikir terlebih dahulu. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an. Apa kata Allah? Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Dan kami, kata Allah, kami tidak pernah mengutus seorang utusan kecuali seorang utusan itu menggunakan bahasa kaumnya. Kenapa Allah mengutus seorang utusan menggunakan bahasa kaumnya? Liyubayyina lahum, supaya utusan itu menjelaskan wahyu yang telah disampaikan oleh Allah kepada mereka. Kalau mereka nggak paham piye? Ayo. Di dalam ayat suci Al-Quran yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Sungguh di dalam penciptaan langit maupun bumi
dan di dalam perbedaan bahasa kalian, suara kalian berbeda itu, dan perbedaan warna kulit kalian, itu terdapat tanda-tanda Allah, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sayang, inna fi dzalika la ayatil lil alimin, itu termasuk dari beberapa tanda kebesaran Allah bagi orang alim. Makanya orang alim tuh ngerti bahwa perbedaan bahasa itu tanda kuasa Allah, tanda kebesaran Allah. Makanya orang alim itu tidak menuntut kita berbahasa Arab semua. Enggak. Justru dengan berbeda, ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Mandarin, ada yang berbahasa Prancis, ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa Batak, ada yang berbahasa Sunda, mungkin ada yang berbahasa Madura, ada yang berbahasa Jawa, ada yang berbahasa bahasa-bahasa yang lainnya lah, ya, banyak bahasa. Itu merupakan tanda kebesaran Allah bagi orang-orang alim. Kalau orang itu tidak alim kayak Anda, menuntut orang untuk berceramah pakai bahasa Arab full, ngapain? Ngapain? Saya takut, saya takut berbahasa Arab. Ya, saya takut ya. Saya takut berbahasa Arab. Diajak untuk ceramah full berbahasa Arab, saya takut. Kenapa kami takut? Ya, nakhsha an natakallam bil lughati al-arabiyyah. Limadha ya akhi? Limadha lam atakallam bil lughati al-arabiyyah? Limadha? Li'anni la uridu alla yafhamu madza qultu. Karena aku takut mereka yang mendengarkan apa yang kusampaikan ini, mereka tidak paham. Aku takut itu. Wong kadang pakai bahasa Indonesia aja mereka nggak paham, apalagi menggunakan bahasa Arab. Di pesantren kami itu diwajibkan berbicara bahasa Arab setiap hari Senin. Yajibu alaina an natakallam bil lughati al-arabiyyah fi kulli yawmi itsnain. Yajib alaina. Jadi wajib bagi kami ngomong bahasa Arab setiap hari Senin. Ada waktu tertentu. Bahkan kalau Anda tahu, di pesantren kami itu lagunya pakai lagu bahasa Arab. Ya contoh, Al-Arabiyyah lughatul Qur'ani kama hiya lughatun fil jinani yurja min kulli ustadzin wa talibin kalamun bil lughatil arabiyyati kalamun bihali ajlil mahabbah li rasulillahi nabi rahmah man takallam bi niyatil ibadah tahassala minallahi sa'adah. Itu bahasa Arab lagunya. Kamu pikir kami gak cinta bahasa Arab? Jadi gitu. Al-Arabiyyah lughatul Qur'ani kama hiya lughatun fil jinani yurja min kulli ustadzin wa talibin kalamun bil lughatil arabiyyati. Ini Al-Arabiyyah, bahasa Arab. Lughatul Qur'ani adalah bahasanya Al-Qur'an. Kama hiya lughatun fil jinani, sebagaimana bahasa Arab itu merupakan bahasanya penduduk ahli surga. Lalu dilanjut, yurja min kulli ustadzin wa talibin kalamun bil lughatil arabiyyati. Diharapkan kepada semua ustadz maupun santri agar berbahasa Arab. Hal itu dilakukan untuk apa? Ini kalamun biha li ajlil mahabbah li rasulillahi nabi rahmah. Berbicara bahasa Arab itu karena kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Makanya hati-hati. Oh, nuntut orang pakai bahasa Arab. Lagian ngapain ya? Ngapain? Anda itu kayak orang Arab aja ya. Misalnya bid'ahnya imam yang mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbil fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada enggak tuntunannya dari Nabi? Enggak ada. Itu bid'ah. Apakah benar membaca Rabbil firli setelah kita selesai membaca suratul Fatihah ketika sholat itu merupakan amalan bid'ah? Atau justru orang yang menuduh hal tersebut sebagai amalan bid'ah itu yang sedang bermasalah?
Mari kita cek di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, ini karya Imam At-Tabarani, tepat di juz ke-22 halaman 42. Haddatsana Al-Qasim ibnu Abbad Al-Khattabi, haddatsana Ahmad ibnu Abdul Jabbar Al-Untaridi, haddatsani Abi an Abi Bakrin An-Nahsyali an Abi Ishaq an Abi Abdillah Al-Yahsibi an Wa'il ibni Hujrin annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini suratul Fatihah. Beliau qala rabbighfirli amin. Dalam hadis ini sangat jelas ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai membaca suratul Fatihah waladdallin, Nabi bersabda, Rabbighfirli amin. Ya Allah, ampunilah saya, amin. Ini dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hafiz Al-Baihaqi dalam kitab beliau yang bernama As-Sunanul Kubra di juz kedua halaman 84 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Wa akhbarana Abul Husain ibnu Bishron Amba'ah Abu Ja'far Ar-Razzaz, haddatsana Ahmad ibnu Abdul Jabbar Al-Untaridi, haddatsana Abi an Abi Bakrin An-Nahsyali an Abi Ishaq an Abi Abdillah Al-Yahsibi an Wa'il ibni Hujrin annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-Fatihah ini ya, surat Al-Fatihah ayat ke-7, qala Rabbighfirli amin. Dari hadis ini sangat jelas sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai membaca suratul Fatihah waladdallin, Nabi berdoa kepada Allah, Rabbighfirli amin. Jadi bukan bid'ah. Al-Allamah Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatta Ad-Dimyati menjelaskan dalam kitabnya yang bernama I'anatut Talibin, tepat di juz pertama halaman 251 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, wa yusannu ta'minun ay qauluhu amin bitakhfifi wal maddi wa hasuna ziyadatu rabbal alamin aqibaha ay al-fatihati walau kharijas sholati ba'da saktatin latifatin malam yatalaffaz bi syai'in siwa rabbighfirli. Qauluhu siwa rabbighfirli ay annahu yustafna minat talaffuzi bi syai'in at-talaffuzu bi rabbighfirli fa innahu la yadurru lil khabaril hasani annahu sallallahu alaihi wasallam qala aqiba waladdallin. Ini surat Al-Fatihah ayat ke-7. Nabi bersabda atau Nabi berdoa Rabbighfirli. Sangat jelas sekali status bacaan Rabbighfirli sesuai hadis tersebut. Ternyata dalam kitab I'anatut Talibin ini hadisnya adalah hadis hasan. Keterangan yang sama juga dijelaskan oleh Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'ashin dalam kitabnya yang bernama Bushrul Karim bi Syarhi Masailit Ta'lim, tepat di halaman 75 terbitan Al-Hidayah. Naam yusannu ba'da waladdallin wa qabla amin kama fil khabar rabbighfirli. Ya, disunnahkan setelah membaca waladdallin dan sebelum membaca amin disunnahkan membaca Rabbighfirli. Hal ini sebagaimana yang sudah tertera di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan qala as-sayyidu Umar al-Basri fa in zada wali walidayya wali jami'il muslimina lam yadurra intaha. Bahkan andaikan setelah waladdallin kita membaca Rabbighfirli lalu diberi tambah lagi wali walidayya wali jami'il muslimin, maka hal itu tidak masalah. Menambah-nambah doa ataupun zikir di dalam sholat itu memang tidak pernah dipersoalkan oleh para ulama. Al-Imam Asy-Syafi'i beliau menjelaskan di dalam kitabnya yaitu kitab Al-Um
tepat di juz pertama halaman 124 terbitan Darubnil Jauzi. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu amin walau qala ma'a amin rabbal alamina wa ghaira dzalika min dzikrillahi kana hasanan la yaqta'us sholata syai'un min dzikrillahi. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, andaikan seseorang itu ketika membaca amin disertai tambahan Rabbal Alamin atau menambah dengan bacaan-bacaan zikir yang lain, kana hasanan, maka hal tersebut baik. Dan memang zikir kepada Allah dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Ini menurut Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Asy-Syafi'i itu jelas merupakan ulama salaf. Apabila ada orang yang ngaku sebagai salafi, pengikut ulama salaf, kok bertentangan pendapatnya dengan ulama salaf, maka pengakuan dirinya sebagai pengikut ulama salaf masih sangat perlu dipertanyakan. Sebab ulama salaf sama sekali tidak pernah mempersoalkan bacaan Rabbighfirli, dan memang menambah doa ataupun zikir di dalam sholat itu bukan perkara bid'ah. Dan di sini kami juga akan membacakan kitab yang dikarang oleh ulama sanjungan kaum Wahabi. Tiada lain tiada bukan, dia adalah Syekh bin Baz. Syekh bin Baz, dia berkata dalam kitabnya, kata Syekh bin Baz, wa idza qala ziyadatan fala ba'sa ka ayyaqula Allahumma ghfirli wali walidayya Allahumma adkhilniyal jannata wa anjini minan nari Allahumma aslih qalbi wa amali. Ini Syekh bin Baz, ulama sanjungan kaum Wahabi. Dia memperbolehkan bagi umat Islam ketika sholat, di saat duduk di antara dua sujud itu kan ada bacaan doanya, Rabbighfirli warhamni wajburni. Kata Syekh bin Baz, doa dari Nabi itu boleh diberi tambahan. Contohnya diberi tambahan Allahumma ghfirli wali walidayya, ya Allah ampunilah saya dan ampunilah orang tua saya. Allahumma adkhilniyal jannata, ya Allah masukkanlah saya ke surga, wa anjini minan nari, dan selamatkan saya dari neraka. Allahumma aslih qalbi wa amali, ya Allah perbaikilah hatiku dan perbaikilah amalku. Ini diperbolehkan oleh Syekh bin Baz menambah-nambah doa di dalam sholat. Sehingga aneh apabila ada orang yang katanya ikut hadis kok menentang hadis, katanya mengikut ulama salaf kok menentang pendapat ulama salaf. Ulama salaf tidak senang membid'ah-bid'ahkan, ini enggak, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Ternyata otaknya yang sedang bermasalah. Oleh sebab itu saran dari kami, ayo perbanyak literasi, perbanyak referensi, perbanyak bahan bacaan, sehingga kita tidak gampang menyalah-nyalahkan amalan orang. Para sahabat, sampai Rasulullah itu Wahabi. Ya, kalau sekarang siapa aja yang mendakwahkan tauhid adalah Wahabi. Siapa yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah adalah Wahabi. Siapa yang sekarang ini mengajak pembaharuan Islam adalah Wahabi, maka ketahuilah bahwa Rasulullah SAW itu juga Wahabi. Rasulullah Wahabi, ini fitnah paling stres. Yang mendakwakan tauhid dikatakan Wahabi, maka Rasulullah dan para sahabat adalah Wahabi. Emang yang mendakwakan tauhid cuma ente doang, Wahabi? Justru malah kami dari Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti Rasulullah SAW untuk memberantas Wahabi. Nih kitabnya nih, Ad-Durrus Saniyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau kata apanya Pak? Fi raddi ala Wahabiyah, menolak kesesatan Wahabi. Kifayatul Awam dalam ilmu tauhid. Kifayatul Awam ilmu tauhid. Ya, Syekh Muhammad Al-Fudhali. Apa itu? Memberantas aliran-aliran Wahabi. Anda bilang Rasulullah Wahabi? Anda bilang para sahabat Wahabi? Otak ente itu yang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Wala hawla wala quwata illa billah. Oke, langsung saja. Ya, ada pernyataan dari Ustadz tadi, ya, dalam cuplikan tadi jelas, ya, mengenai bahwasanya Rasulullah itu Wahabi. Ini fitnah yang paling kejam, ya, menurut dunia persilatan. Ini menurut Harry Pras, ya.
fitnah yang paling gila. Artinya apa? Yang ngomong ini berarti orang gila. Rasulullah begitu indahnya dibilang Wahabi loh. Ya, alasannya apa? Karena mendakwahkan tauhid. Semua ya dari Rasulullah, sahabat salafus soleh, mereka mendakwahkan tauhid. Ya, bahkan agama sebelum Nabi Muhammad muncul agamanya tauhid. Kau bilang Wahabi Nabi Adam? Kau bilang Wahabi Nabi Nuh? Musa, Ibrahim, Lut, Ismail, Wahabi semua itu para nabi. Astagfirullahaladzim. Ini otaknya terlalu sempit nih. Ya, padahal jelas loh. Ya, Wahabi itu ciri-cirinya jelas. Ya, salah satunya apa? Yang pertama, Wahabi itu jidatnya hitam. Siapa yang ngomong Ustadz? Ya Ustadz Wahabi lah. Nih, lihat videonya. Singkat saja Ustadz, apakah Rasulullah SAW memiliki tanda hitam di dahinya? Simahum fi wujuh min athari sujud. Di wajah mereka jelas tanda-tanda. Siapa di sini? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Simahum fi wujuh min athari sujud. Di wajah mereka kelihatan tanda sujud. Di mana tanda sujud? Jadi Rasulullah itu jidatnya hitam. Sebagaimana dalam Al-Quran. Simahum fi wujuhihim. Nah, kalimatnya kan jelas. Memberikan apa namanya tanda pada wajahnya. Ini nggak tahu bahasa Arab ini. Bukan fi jabhatihim. Bukan di jidatnya. Sutat khulit. Ya. Kalimatnya kan jelas. Fi wujuhihim. Di wajah. Wajah itu apa? Kalau dalam fikih, ketika orang wudhu harus basah. Yang mana? Yang putih nih. Ke sini. Yang wajah nih. Begitu. Kalau ente Wahabi, ya, mengatakan bahwa Rasulullah jidatnya hitam, ya, jidatnya hitam gitu ya, ya jelas salah karena kalimatnya jelas. Simahum fi wujuhihim. Dalam wajahnya itu nampak apa namanya tanda-tanda daripada bekas sujud. Kan begitu. Bekas sujud. Bukan digosok-gosok pakai batu sehingga hitam kayak Wahabi begini. Ya. Dan kalimatnya sudah jelas. Ya, di wajahnya, bukan di jidatnya. Ini satu nih. Ya, menafsirkan Al-Qur'annya sudah salah tuh. Kalimat bahasa Arabnya juga salah. Salah kaprah. Ya, salah kaprah. Ya, Nabi Muhammad itu jidatnya hitam. Fitnah. Fitnah. Mana ada manusia yang sangat tampan. Ya kan? Khairu khalqih, sebagus-bagusnya ciptaan Allah. Jidatnya hitam. Kalah dong sama orang Korea. Yang putih, mulus. Ini nuduh fitnah. Nabi Muhammad jidatnya hitam. Astagfirullahaladzim. Dalilnya Al-Quran. Ya benar Al-Qurannya nggak bohong. Tapi ontaknya Wahabi ini yang konslet. Masa wajah diartikan jidat? Tahu bahasa Arab nggak sih? Katanya lulusan Al-Madinah. Lulusan Arab. Arab maklum. Ya, satu fitnah untuk Rasulullah, jidatnya hitam. Berarti apa? Jelas Rasulullah bukan Wahabi. Kenapa? Wahabi itu sesat. Yang kedua, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh mereka Wahabi. Wahabi bagaimana sih Wahabi? Wahabi itu ngomong, ya, nih videonya. Allah itu di langit. Videonya berikut. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah bersemayam di atas arsy. Allah yang mengatakan. Innas Al-Quran ada 7 ayat dalam Al-Quran mengatakan Allah istiwa di atas arsy. Kita wajib menetapkan bahwasanya Allah tinggal di arsy, tinggal di langit. Jadi kalau pengen ketemu Allah, dia ke langit. Ini Wahabi PA namanya nih. Ya. Ini menyalahi daripada kalam Allah sendiri. Allah di langit. Sedangkan Allah sendiri mengatakan laisa kamislihi syai'un. Allah berbeda dengan makhluknya. Maksudnya apa? Langsung saja nih dibantah lagi oleh Wahabi ini. Maksudnya apa ini? Lihat video Wahabi. Saksi bahasan kita adalah Allah Azza wa Jalla di sini punya telapak kaki. Berarti ada sifat fisiknya Allah. Selain fisik, tangan, kaki, mata, wajah, semua itu disebutkan Allah Azza wa Jalla punya. Allah punya jasad. Telapak. Aduh, Masya Allah. Ini benar-benar nih
Mujasimah kalau dalam bahasa akidah ini. Ya, mengatakan Allah itu berstruktur, punya wujud, punya anggota tubuh sebagaimana sutak Wahabi ini. Ya, yang pertama mengatakan Allah di arsy, Allah di langit. Ayatnya jelas, laisa kamitslihi syai'un. Ayat lain, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kita berada, Allah selalu bersama kita. Nggak perlu ke langit, kita sujud, Allah mendekat kepada kita. Tuh, yang kedua, bahwasanya Allah itu punya jasad sebagaimana kita. Telapak kaki apa tangan tadi barusan tuh. Ya, astagfirullahaladzim. Ini baru video yang ini nih. Ya, mungkin Anda bisa lihat video sebelumnya itu. Yang Nabi Muhammad punya telapak tangan, punya tangan. Dua-duanya kanan. Ini kan Wahabi blangsak namanya ini. Wahabi biadab namanya ini. Udah kayak gitu, langsung mengisbatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Wahabi. Wahabi dari mana? Dalil pertama sudah salah, jidatnya hitam, dia tahu nggak tahu bahasa Arab, simahum, iya kan? Fi wujuhihim, di wajahnya, dia bilang di jidatnya. Yang kedua, ya Allah di arsy, Al-Quran sendiri mengatakan tidak seperti itu. Tangan Allah itu dua kanan semua tangannya, begitu punya jasad. Ini kan menyalahi akidah, menyalahi tauhid. Ngomongnya ahli tauhid, tapi isinya setan. Ngomong ahli tauhid, tapi isinya apa? Setan, iblis. Lebih iblis daripada Harry Plus. Ya kan? Nah ini, masa begitu enaknya mengatakan orang tua mengatakan Nabi Muhammad Wahabi. Sedangkan ciri-cirinya jelas, nggak ada satupun yang masuk untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikategorikan sebagai Wahabi. Yang kedua, Wahabi itu baru muncul. Itu aja diakui kesesatannya. Sekarang nggak ngaku, pindah Salafi. Katanya ikut salafus soleh. Nah, nggak konsisten. Apa ini orang nggak konsisten? Wahabi pindah ke Salafi. Ya, salah fikir. Besok ganti lagi. Ya, sapi kali. Ya, apa coba? Menuduh Rasulullah Wahabi, ya kan? Dalilnya jidatnya hitam, ya kan? Wahabi itu dalilnya apa? Allah itu bersemayam di arsy, tangan Allah kanan semua, dua-duanya. Astagfirullahaladzim. Ya, sesat dan menyesatkan. Yang ketiga, ya, bahwasanya kata orang Wahabi ini, ya orang Wahabi yang ngomong nih, ya rukun wudhu cuma 2. Nih, bagian daripada sunnah yang merupakan rukun wudhu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayamum, ya. Yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari rukun wudhu disamain tayamum. Ini sampai kiamat kurang 2 hari nggak bakal ketemu. Ya, dari namanya sudah beda. Wudhu, ya kan, menggunakan air. Nggak ada air pakai tayamum. Tayamum itu artinya darurat. Kok disamakan? Ya, orang tayamum saja ketika dia sudah selesai tayamum mau sholat ternyata nemu air di jalan atau hujan, batal tayamumnya. Wudhu ya nggak batal. Dia bilang apa? Sebagaimana tayamum. Kan apa namanya ini? Sesat dong. Nah, mau saya buka lagi kitabnya, Fathul Qoribnya, Safinatun Najahnya. Udah video lama, udah banyak saya beredar itu. Ya, rukun wudhu cuma 2, seperti tayamum. Dari namanya sudah jelas. Tayamum melihat air batal, wudhu nggak batal. Kan begitu. Wudhu ada 6 anggota yang dibasuh. Rukunnya ada 6. Ini dibilang 2. Jadi rambut ini nggak wajib bagi mereka. Ya, membasuh kaki itu nggak perlu. Wahabi itu. Terus disandarkan. Kalau begitu, yang mendakwahkan tauhid adalah Wahabi. Rasulullah Wahabi, sahabat Wahabi. Ente nggak ngaca. Wahabi itu baru muncul, Ya, siapa mereka ya jelas. Muhammad bin Abdul Wahhab itu hidup pada udah tahun berapa? 700 lebih, ya kan? Baru nongol ngaku-ngaku Rasulullah Wahabi. Giliran sekarang dikategorikan Wahabi itu sesat. Ganti nama lagi, Salafi. Ayo, bagaimana tuh?
nggak konsisten. Ini belum ganti nama lagi nih. Apa besok? Jadi Wasapi kali. Ini kan? Jadi astagfirullahaladzim. Ini fitnah yang paling kejam di dunia persilatan. Ya. Menurut Harry Pras. Ya. Jadi Harry Pras itu kan tahu sendiri seperti apa dia. Ya, mendukung Wahabi, gebuk-gebuk Wahabi, paling bagus, Wahabi paling hebat, memurnikan sunnah. Bu, emang ente doang yang tahu sunnah? Hah? Sunnah aja nggak tahu, ngomong memurnikan sunnah. Baca hadis aja nggak pernah dengar saya Harry Pras. Ini orang begini nih nggak pernah baca hadisnya. Cuma sebagaimana qala Rasul, qala Allah Ta'ala. Itu doang. Qala Rasul. Kalau tak ada, isinya mana dong? Isi kolanya itu nggak ada. Ya, nah, jadi jelas. Ya, tuduhan paling keji, tuduhan paling hina untuk Rasulullah. Berani mengatakan Rasulullah Wahabi. Artinya apa? Wahabi itu sesat. Berarti Rasulullah sesat. Astagfirullah. Nggak mungkin itu terjadi, guys. Nggak mungkin, guys. Ya, aduh, insyaallah fitnah. Ya, al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Wih, berdalil Ustaz cinta. Enggak, ya itu biasa orang baca begitu. Fitnah lebih kejam daripada fitness. Oke? Jadi astagfirullahaladzim sekali lagi ya, jangan pernah mengatakan berargumen Rasulullah itu Wahabi, karena Wahabi sudah dicap sesat. Ya. Dan harus dihapuskan dari dunia persilatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. Ada hal-hal yang mungkin kita harus lebih perhatian terhadap niat kita, karena kita tahu bahwasanya amal yang terbaik adalah amal dakwah, karena itulah yang Allah pilihkan buat para nabi, para umat manusia terbaik, dan Allah memberi anugerah pada kita untuk nasluk hadzal tariq, dan ini nikmat yang besar yang mudah membuat kita masuk surga. Satadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah.